Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Pak Cahya ya. Di tema 1, subtema 3. Kali ini kita membahas tentang bersyukur atas keberagaman. Harapan dari Pak Cahya, setelah belajar kalian mampu memahami arti kerjasama. Yang kedua, kalian mampu memahami keberagaman tradisional. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu tentang permainan engklek. Sebelum kita menuju materi, mari kita membaca basmalah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan kali ini, seringkali kita mendengar kalimat kerjasama dan keberagaman. Sebenarnya materi tersebut sudah sering dipelajari. Bahkan materi sebelumnya juga sudah dibahas. Di sini tugas Pak Cahya adalah mengingatkan kembali materi tersebut. Apakah kalian sudah paham ataupun belum? Sekarang tugas kalian siapkan dulu buku tulis dan pensil. Kita mulai ya materinya. Nah, di sini ada seorang anak yang bernama Siti yang suka bekerja sama meskipun mereka berbeda, entah itu agama, suku, maupun budaya, tetapi mereka tetap bekerja sama. Coba amati bacaan di bawah ini. Nah, tugas kalian nanti mendiskusikan. Di sini ada bacaan yang mana Bu Mimin yang sedang kesusahan karena anaknya sedang sakit. Permasalahannya, Bu Mimin tidak bisa meninggalkan kantin sekolah karena butuh biaya pengobatan anaknya. Nah, tugas kalian sekarang silakan untuk berdiskusi. Karena kalian tidak ada di sekolah, silakan kalian berdiskusi boleh dengan kakak ataupun orang tua. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu berikan jika kalian menjadi Siti? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Yang terakhir, sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Setelah berdiskusi memecahkan masalah, pasti kalian tidak sadar, secara tidak langsung kalian sudah melakukan kerjasama. Kira-kira siapa yang tahu arti kerjasama? Ada yang tahu? Nah, kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu orang untuk mencapai cita-cita, target, tujuan, keuntungan secara bersama-sama. Kerjasama sendiri memiliki beberapa manfaat
antara lain cita-cita, target, tujuan, maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah. Orang yang terbiasa bekerja sama akan tumbuh rasa persaudaraan yang lebih erat. Melatih diri sendiri menjadi lebih menghargai orang lain, melatih pribadi untuk menghargai perbedaan, melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik. Ternyata manfaat dari kerjasama itu banyak sekali. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita bermain-main. Kita tengok video bermain engklek. Clara, liburan gini kamu nggak jalan-jalan? Mama bilang lusa mau ajak aku berenang di waterboom. Wah, seru tuh. Kamu nggak kemana-mana, Bintang? Belum tahu. Soalnya papaku masih sibuk. Bosen juga ya kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Kamu punya permainan yang seru nggak? Kita bosen nih. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja. Jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian switch saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Setelah kalian melihat video permainan tradisional engklek, ada informasi yang harus kalian tahu. Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di setiap daerah.
Istilah engklek biasa digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek dan engklek gunungan, dan banyak lagi nama lainnya. Nah, kalau di daerahmu, apakah kamu juga menemukan permainan sejenis engklek? Nah, kalau di Pak Jaya sih ada. Kalau di kalian ada enggak? Nah, pasti ada ya. Disebut apa permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, kalau di tempat tinggalnya Pak Jaya namanya bendan. Nah, kalian cari tahu kalau di tempat kalian apakah masih engklek namanya atau engkling atau apa? Nah, cari tahu ya. Nah, di sini salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilempar ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Nah, gacuk ini kalau di rumahnya Pak Jaya atau di lingkungannya Pak Jaya ini namanya gico. Nah, untuk melempar ini. Nah, di sini selanjutnya contoh gambar dari pola peta engklek. Yang pertama ada pola pesawat, tuh seperti itu gambarnya. Yang kedua pola gunung. Yang ketiga pola baling-baling. Nah, mungkin di tempatmu juga berbeda. Kami ada tugas untuk kalian tulis pengalamanmu. Nah, jadi kalian sebelum mengerjakan ini silahkan kalian gambar pola yang tadi, coba kalian bermain sama kakak atau orang tua kamu ya. Nah, silahkan dijawab 4 soal tersebut. Setelah itu silahkan dikirim ke guru kalian masing-masing. Nah, ini rangkuman materinya. Yang kita bahas hari ini ada 2, yaitu kerjasama dan keberagaman. Kita ingat-ingat, kerjasama itu apa sih? Nah, kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan lebih dari 1 orang untuk mencapai cita, target, tujuan, keuntungan secara bersama-sama. Jadi tujuannya itu satu. Nah, sama, itu namanya kerjasama. Kerjasama bisa dilakukan di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar. Manfaat kerjasama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan sikap persatuan. Nah, itu. Terus yang terakhir, keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, entah itu suku, ras, agama, ideologi, budaya, makanan. Nah, itu semua namanya beragam. Nah, di permainan engklek sendiri mengajarkan kita, meskipun kita bermain dengan orang yang berbeda suku, agama, dan sebagainya, kita tetap harus rukun dan bisa bermain bersama ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Jaya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Jaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.